Bayangkan hidup di tempat di mana Anda tidak punya nama. Di mana setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Di mana kelaparan, rasa sakit, dan ketakutan bukan lagi hal luar biasa, tapi menjadi rutinitas. Tempat itu bukan di masa lalu. Bukan fiksi. Tempat itu nyata, dan masih ada sampai sekarang. Lokasinya berada di salah satu negara paling tertutup di dunia, Korea Utara. Di balik tembok propaganda dan parade militer yang megah, tersembunyi realitas yang brutal, kamp tahanan politik. Bagi sebagian orang, ini disebut kamp kerja paksa. Tapi bagi para korban yang pernah hidup di sana, itu adalah kamp kematian. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap secara mendalam tentang sistem kamp konsentrasi Korea Utara, bagaimana ia dibangun, apa yang terjadi di dalamnya, siapa yang mengalaminya, dan mengapa dunia tidak boleh tinggal diam. Korea Utara menyebut dirinya sebagai negara sosialis, tapi sesungguhnya sistem kekuasaannya adalah kediktatoran dinasti militeristik. Untuk mempertahankan kendali total, negara menciptakan alat paling ekstrim, kamp penahanan politik, atau yang dikenal dengan sebutan Kwanliso. Ada sekitar 5 kamp besar yang diketahui secara publik, termasuk kamp 14, Kaechon, kamp 15, Yodok, dan kamp 18, Bukchang. Total populasi tahanan diperkirakan mencapai 80.000 hingga 120.000 orang, namun jumlah pastinya tidak pernah diketahui pasti karena sifat negara yang sangat tertutup. Yang mengerikan adalah sistem hukum 3 generasi. Artinya, jika satu orang dianggap berkhianat kepada rezim, entah karena membaca buku dari luar negeri, mendengarkan radio asing, atau hanya karena dicurigai, maka tidak hanya dia yang ditahan, tetapi juga anak, istri, bahkan cucunya. Tak ada pengadilan, tak ada pembelaan, tidak ada transparansi. Setelah masuk kamp, sangat kecil kemungkinan bisa keluar hidup-hidup. Tujuan utama kamp ini bukan sekadar menghukum, tapi menghapus eksistensi, menghancurkan semangat manusia, memutuskan silsilah, dan mengubur ingatan akan individu. Setiap hari di kamp dimulai sebelum matahari terbit. Para tahanan, termasuk anak-anak, bangun sekitar pukul 4 pagi dan dipaksa melakukan kerja paksa selama 12-16 jam. Pekerjaan mereka mencakup menambang batu bara, membelah kayu, mengangkut batu besar, hingga membangun fasilitas militer. Semua dilakukan dengan alat seadanya, tanpa perlindungan, tanpa istirahat, tanpa upah. Kondisi tempat tinggal sangat menyedihkan. Tahanan tinggal dalam barak-barak kayu reyot tanpa pemanas. Saat musim dingin, suhu bisa turun hingga minus 20 derajat Celcius, menyebabkan banyak tahanan tewas membeku. Makanan adalah satu-satunya hal yang lebih langka dari kebebasan. Setiap tahanan hanya mendapat sepiring kecil bubur jagung atau sup kol busuk per hari. Tubuh para tahanan kurus kering. Mereka terpaksa memakan tikus, serangga, bahkan kotoran hewan untuk bertahan hidup. Penyakit menyebar cepat, tidak ada dokter, tidak ada obat, yang sakit dianggap tidak berguna dan seringkali dibuang, artinya dibunuh diam-diam atau dibiarkan mati perlahan. Anak-anak tumbuh tanpa pendidikan formal. Mereka diajarkan satu hal, setia kepada Kim Jong-un. Mereka belajar menggambar pemimpin besar, menyanyi lagu pujian, dan melaporkan siapapun yang menunjukkan tanda-tanda kesetiaan, bahkan jika itu orang tua mereka sendiri. Kehidupan di kamp diwarnai dengan teror psikologis dan fisik. Tahanan yang tertidur saat apel malam bisa dipukul hingga mati. Yang melanggar perintah bisa dikurung dalam kandang anjing, ruang sempit di mana mereka tidak bisa berdiri ataupun duduk. Ada kisah tahanan yang dihukum karena menyembunyikan sebutir kentang. Ia dipaksa berdiri di salju selama 12 jam dengan tangan diangkat, lalu dipukuli hingga patah tulang. Hukuman tidak hanya untuk kesalahan. Mereka juga digunakan sebagai sarana tontonan dan teror publik. Eksekusi dilakukan di hadapan semua tahanan, dan mereka diwajibkan menonton, sebagai bentuk pendidikan revolusioner. Ada juga metode penghukuman kolektif. Jika satu orang berbuat salah, satu regu bisa dihukum bersama. Ini mendorong sesama tahanan saling mencurigai dan mengkhianati, memutus semua kemungkinan solidaritas. Shin Dong-hyuk adalah satu-satunya orang yang diketahui berhasil melarikan diri dari kamp 14 dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Ia lahir di dalam kamp. Ia tidak pernah tahu dunia luar. Tidak pernah tahu bahwa ada makanan enak, televisi, atau cinta. Bagi Shin, kehidupan adalah kerja, kelaparan, dan hukuman. Saat berusia 14 tahun,
ia mendengar rencana pelarian ibunya dan kakaknya. Ia melaporkan mereka kepada penjaga, bukan karena jahat, tapi karena diajarkan sejak kecil bahwa loyalitas kepada negara adalah hal tertinggi. Sebagai balasannya, ia dipaksa menyaksikan eksekusi mereka. Ibunya digantung, kakaknya ditembak. Ia menonton sambil berdiri di barisan depan. Namun perlahan, dia mulai sadar ada sesuatu yang lebih dari kehidupan di kamp. Ketika bertemu tahanan baru yang pernah hidup di Pyongyang, ia mendengar kata-kata seperti daging, mobil, dan film. Untuk pertama kalinya, dia mulai membayangkan dunia di luar. Ia melarikan diri bersama tahanan tersebut. Dalam pelarian, temannya tersengat listrik di pagar kamp dan mati seketika. Shin memanjat tubuh temannya untuk melompati pagar dan lari menuju hutan, kemudian menyelinap ke Tiongkok dan akhirnya ke Korea Selatan. Kini, Shin menjadi aktivis hak asasi manusia. Namun bahkan di luar kamp, ia mengaku tidak pernah bisa bebas dari mimpi buruk masa lalunya. Pada tahun 2014, Dewan HAM PBB merilis laporan investigasi yang menyatakan bahwa kamp-kamp politik Korea Utara telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan itu memuat kesaksian lebih dari 300 mantan tahanan dan petugas kamp. Mereka menggambarkan dengan rinci penyiksaan, eksekusi, kerja paksa, kekerasan seksual, dan pembunuhan massal. Namun hingga kini, belum ada tindakan internasional yang benar-benar efektif untuk menghentikan praktik ini. China, sebagai sekutu utama Korea Utara, berulang kali memveto upaya PBB membawa isu ini ke Mahkamah Kejahatan Internasional, ICC. Banyak negara besar juga cenderung menutup mata, lebih mementingkan stabilitas politik kawasan dibanding keadilan bagi para korban. Mungkin kamu berpikir, ini terlalu jauh dari kehidupanku. Tapi penderitaan tak mengenal batas geografis. Kisah-kisah ini adalah cermin dari kerapuhan manusia saat kekuasaan tak terkendali. Jika dunia diam hari ini, kekejaman yang sama bisa terjadi lagi, di tempat lain, dengan wajah yang berbeda. Mereka yang berada di kamp tidak punya suara. Mereka tidak bisa memohon. Mereka bahkan tak tahu bahwa dunia luar tahu mereka ada. Namun kita, yang punya akses terhadap informasi, yang punya kebebasan bicara, kita punya kekuatan untuk menyuarakan mereka. Menyebarkan cerita ini bukanlah tindakan sepele. Itu adalah perlawanan terhadap lupa. Perlawanan terhadap diam. Dan diam adalah sekutu paling setia dari kejahatan. Hari ini, saat kamu menonton video ini dari kenyamanan rumahmu, ada ribuan orang yang duduk di ruang gelap, kelaparan, dan berharap dunia mendengar. Jangan biarkan kisah mereka hilang di telan waktu. Jika kamu merasa kisah ini penting, bantu kami dengan cara paling sederhana, tekan like, share, dan subscribe. Dan tuliskan di komentar, aku mendengar suara mereka, karena setiap kali kita mengingat mereka, kita memberi sedikit cahaya pada tempat paling gelap di dunia. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya, hanya di Kibe Media.